Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Rabbi, badatu bi kulli maraghubi ilai anta maqsudi ridhal ghali matlubi ilai anta maqsudi ridhal ghali matlubi nawaitu ta'allum al-ilmi lidaf'il jahli an nafsi ta'allum al-ilmi lidaf'il jahli an nafsi wa an ghairi walil ihya'i millata khaliqin nasi wa mumtasilan awamiraka wa mujtaniban nawahiyaka wa qisi hati minka ala al-in'ami ashkuruka wa aqli sihati minka ala al-in'ami ashkuruka ilahi nawwiran qalbi binuri hudaka ya rabbi ilahi nawwiran qalbi binuri hudaka ya rabbi wa'allimni wa fahimni wa ba'idni minal khaybi salatullahi maulana ala taha muallimuna bihar rahmanu yarfa'una wa yulirut batam minna bihar rahmanu yarfa'una wa yulirut batam minna rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma wasi'a rabbi shrah sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah alaina futuhal arifin waftah alaina futuhal alimin waftah alaina futuhal hamilin waftah alaina futuhal mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Faqala rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa anna wa a'adallahu ulumahu wa asrarahu wa karamatihi ilaina wa zadanallahu bi biharil ulumin nafi'ah bi biharil ulumin nafi'ah biharil ulumin nafi'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Qala rahimahullah lam yataghayyar muhdithun wa masiwa fa mutaghayyirun wa hadithun hawa wa kullu ma yujadu kunhu khuliq wa masiwahu khaliqun wa huwa yahiq wa kullu makhluqin lahu man khalaqa wa khaliqun yaf'alu ma yasha'ulah. Qala rahimahullah lam yataghayyar ora dadi owah, tidak berubah. Kembali pembahasannya, yang namanya berubah itu peralihan dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Bisa dikatakan asalnya tidak ada kemudian ada. Lam yataghayyar ora dadi owah sapa muhditsun zat kang nganyaraken. Wa malan utawi barang siwa ai siwahu. Siwa kang sakliyane muhdits fa mutaghayyirun mangka iku dadi owah apa ma
wa hadithun dan anyar opo ma. Hawa kang nguasai sapa muhdits ing ma. Ay hawal muhdits wa kullu malan utawi saben-saben barang yujadu kang bisa ditemu, bisa ditemukan, bisa diketahui. Yujadu kang bisa ditemu opo kunhuhu sejatine ma, hakikatnya ma iku khuliqa den ciptaaken opo ma, atau bisa dikatakan makhluk. Wa malan utawi zat siwahu kang sakliyane makhluk iku khaliqun zat kang nyiptaaken. Wa huwalan utawi khaliq khaliqun iku yahiku nyata sapa khaliq. Wa kullu makhluqin lan utawi saben-saben makhluk iku lahu iku tetep kaduwe makhluk man utawi zat khalaqa kang nyiptaaken sapa man hu ing makhluk. Wa khaliqun lan utawi zat kang nyiptaaken iku yaf'alu agawe sapa khaliq ma ing barang yasa'u kang karep sapa khaliq lahu maring ma. Keterangan Bismillahirrahmanirrahim. Lam yataghayyar muhditsun wa ma siwa fa mutaghayyirun wa haditsun hawa. Satu kaidah. Artinya zat yang menjadikan yang lainnya baru. Zat yang menjadikan yang lainnya baru, zat yang membuat yang lainnya baru, zat yang menciptakan gampangane atau muhdits tidak terkena harokate alif li harokate tae fathah. Salah ketik maning lah ya. Salah ketik berarti tae harokate kasroh ki. Tidak terkena hukum berubah. Bari diulangaken bari dikoreksi. Tidak terkena hukum berubah. Sementara yang lainnya pasti berubah dan dihukumi baru serta berada dalam kekuasaannya. Seperti yang dibahas yang namanya sabkul kolam, salah tulis sesuatu yang wajar, termasuk sabkul lisan ketika salah ucap karena tanpa disengaja, itu juga sesuatu yang wajar. Yang manusia itu lakas yang benar. Manusia itu mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Makanya yang namanya manusia jangan merasa diri paling benar, jangan merasa diri paling hebat. Manusia itu genai keceletot, cangkeme keceletot tulisane. Padahal sudah diteliti bolak-balik, akhirnya ketemu lagi. Revisi bolak-balik, harokat kebalik ya. Tidak menjadi taidak. Angel maknanya ya. Kembali lagi. Allah yang kemudian seperti kemarin dikatakan al-muhdits, zat yang membuat baru. Sebab selama segala sesuatu yang selain Allah dihukumi hadis atau baru. Al-muhditsnya yaitu Allah. Allah al-muhdits tidak akan terkena sifat berubah. Dan jangan dibilang Allah itu bisa berubah. Allah itu tetap tidak berubah. Seperti apa sudah di luar jangkauan kita. Berbeda dengan kita yang bisa berubah-ubah. Ngolah ngali, mau ning ngarep ngali ning buri, mau ning tengah ngali ning pinggir dan lain sebagainya, mau nom jadi tua dan lain sebagainya. Allah itu tidak terkena hukum berubah, tidak terkena hukum berubah. Makanya jangan pernah mengatakan bahwa Allah itu ada di sini, Allah itu ada di sana, Allah itu ada di mana-mana. Bahkan Allah ada di sini, kitanya ketika berpindah tempat berarti gustole ado. Ya Gusti Allah ngali mana berubah-ubah berarti jangan. Allah itu ada di mana? Allah itu tidak butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Nanti ada keterangan di kitab tauhid. Allah tidak butuh tempat yang disebut qiyam binafsi. Allah tidak butuh tempat, berbeda dengan kita butuh tempat. Disebut tahayyuz. Allah tidak membutuhkan tempat. Allah tidak terkena hukum berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara yang lainnya pasti berubah-ubah. Yang selain Allah itu pasti berubah. Kondisinya dan lain sebagainya. Keberadaan kesehari-hariannya.
Ke setiap saatannya selalu berubah-ubah. Mata be ketap-ketik. Mawe mencilak, toli merem. Merem sedelat, mencilak. Ngetip kan merem walaupun sebentar. Berarti sudah berubah-ubah diri kita itu. Semua yang selain Allah itu adalah berubah. Kalau Allah tidak terkena hukum berubah. Bisa dipaham. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau segala hal yang berubah-ubah dihukumi baru. Yang bisa berubah-ubah dihukumi baru. Kalau Allah tidak berubah, makanya Allah tidak dihukumi baru. Nanti dihukumi qadim, dahulu. Serta berada dalam kekuasaannya. Semua yang selain Allah itu berada dalam kekuasaan Allah, dalam kendali Allah. Wa kullu ma yujadukun huhu khaliq wa ma siwahu khaliqun wa huwa yahik. Keterangannya, setiap hal yang bisa ditemukan bentuk wujudnya, bisa ditemukan bentuk wujudnya, maka itu adalah makhluk. Makhluk zahir ataupun makhluk gaib, semua itu bisa ditemukan bentuknya. Makhluk angin bentuknya seperti apa sebenarnya bisa ditemukan, hanya mata kitanya yang mungkin tidak bisa menjangkau. Bisa jadi nanti dengan alat-alat tertentu bisa ditemukan. Apapun yang bisa ditemukan bentuk sosoknya, bentuk wujudnya, hakikatnya, maka itu adalah makhluk. Roh pun bisa ditemukan hakikatnya, bisa ditemukan wujudnya. Untuk sekarang kita tidak bisa menemukan, orang-orang tertentu bisa menemukan roh. Allah bisa menemukan roh, bisa melihat roh. Paham nggak? Jadi segala sesuatu yang bisa ditemukan bentuknya itu adalah makhluk. Semuanya bisa ditemukan bentuk sosoknya, sejatinya, hakikatnya. Zat yang maha pencipta tidak bisa ditemukan bentuk wujudnya, namun nyata adanya. Sementara Allah tidak akan pernah bisa ditemukan sosoknya seperti apa, bentuknya seperti apa. Itulah yang asli maha. Paham nggak? Tidak akan bisa ditemukan. Sementara yang selain Allah akan bisa ditemukan bentuknya. Walaupun mungkin dengan mata zahir tidak bisa, tapi dengan mata batin bisa. Kalau Allah yang hakiki tidak bisa ditemukan secara bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma yujadukun huhu khaliq. Apa maning hal-hal yang zahir, yang kelihatan secara mata zahir kita, katon jelenggerengane, jelas itu makhluknya. Makanya salah kalau kita menyembah-nyembah sesuatu yang kelihatan. Menyembah berhala, katon berhala mundak jelas berhala gawean dewek. Menyembah pepohonan, jelas pepohonan kelihatan bentuknya, itu makhluk. Semua apa yang bisa ditemukan bentuknya itu adalah makhluk. Kalau makhluk itu ada yang menciptakan, jadi yang maha penciptanya, ini yang secara hakiki tidak akan pernah bisa ditemukan bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa tidak akan bisa ditemukan. Di surga pun nanti kita akan bisa menemukan. Ada yang mengatakan itu tidak secara hakiki. Jadi seperti apa wis manjing bae ning surga dingin tuh ketemu karo Gusti Allah. Paham enggak? Dari bentuk hakiki Allah tidak akan pernah bisa ditemukan, karena Al-Khaliq maha segala-galanya. Jadi apapun yang terlintas dalam pikiran kita, Allah itu seperti ini, cepat dibuang. Paham enggak? Ketika terlintas bayangan Allah seperti ini, cepat dibuang. Sebab yang melintaskan bayangan tersebut adalah iblis atau setan untuk mengganggu kita. Sebab hakiki dari Allah tidak akan pernah ditemukan, tidak akan pernah bisa diwujudkan. Paham? Apalagi di alam dunia. Bisa dipaham deh. Dan pelan lamun terlintas sama bayangan Allah seperti ini, dihayalkan, jangan pernah dihayalkan. Sudah di luar jangkauan. Wong kita untuk menghayalkan makhluknya Allah sendiri sudah tidak sanggup, apalagi untuk menghayalkan, menciptakan, membentuk sang penciptanya lebih luar biasa lagi. Wong kita membayangkan bentuk angin saja tidak bisa. Kemampuan kita terbatas. Tidak bisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Padahal semua yang selain Allah secara hakikinya semua bisa ditemukan. Walaupun mungkin bukan dengan mata zahir. Walaupun menggunakan definisi. Tapi bisa terbentuk. Oh, kangaran anginku mekenen. Ketika bisa begini itu ada bisa dibentuk. Sampai roh pun banyak yang memberikan definisi, tapi tidak ada yang berani mengatakan definisi yang secara spesifik. Tidak ada, karena roh rahasia Gusti Allah. Tapi tetap yang namanya roh bisa ditemukan bentuknya. Jadi diingat-ingat, untuk yang lebih nyatanya makhluk-makhluk yang bisa kita temukan secara bentuknya, entah bentuk secara nyata kelihatan mata atau dalam bentuk definisi, maka itu semua adalah makhluk. Kalau Allah tidak bisa ditemukan bentuknya, tidak akan bisa ditemukan hakikinya. Bisa dipaham? Jadi maha luar biasa, jadi tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Jadi hakiki ghaib adalah Allah. Mulane alladzina yu'minuna bil ghaib, ghaib yang hakiki adalah Allah. Padahal saking nyatai kita tidak bisa melihatnya, tapi nyata ada Allah. Hanya kitanya yang terhalang, masih terbatas, masih terhalang hijab. Mulane orang-orang para arif billah, orang-orang yang pada makrifat billah, para waliullah yang sedang terus melakukan suluk, kebanyakan mereka tidak berharap pahala, tidak takut dengan yang namanya dosa. Cuma satu yang diharapkan, pengen dibuka hijab sehingga bisa berjumpa dengan Allah. Dan ketika mereka bisa melihat Allah pun sudah bukan dengan mata zahir lagi. Beda maning, pembahasannya jauh lagi. Dan tetap walaupun begitu secara hakikinya tidak bisa Allah itu ditemukan, dan bisa digambarkan Gusti Allah itu. Paham? Jadi kembali diingat, kalau ada yang terlintas tentang Allah, Gusti Allah makan gage dibuang. Paham nggak? Jangan pernah membayangkan, menghayalkan, sebab itu adalah setan. Jadi kok dibayangkan, jadi kayak orang-orang yang non muslim, Tuhan pun digambarkan kumisan jenggotan, waduh, kok jadi wanen. Itu semua karena faktor khayalan. Jadi ketika terbersit dalam pikiran kita tentang bentuk Allah, langsung dibuang, naudzubillah, langsung tanamkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apa-apa, wis. Laisa kamitslihi syai'un, sebab Allah itu mukhalafah lil hawadits, berbeda dengan makhluk, berbeda dengan yang baru. Bahkan masih ke khayal, berarti kun bentuk khayalan kita, makhluk kun masih anggar. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu makhluqin lahu man khalaqah wa khaliqun yaf'alu ma yasha'ulah. Setiap makhluk yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Dan zat yang maha menciptakan, yaitu Allah, bebas berbuat apa yang dia kehendaki pada makhluknya. Gaweane kita dewek dari Gusti Allah. Gaweane Gusti Allah, dia kapajari Gusti Allah, bukan kita sing ngapajari kita. Gusti Allah jadi kongkon-kongkon. Allah yang maha berkehendak, Allah itu bebas berbuat apapun untuk makhluknya. Pelani kita hanya diperintah untuk meminta yang terbaik. Adapun nanti ke depannya tetap Allah maha bebas berbuat. Yaf'alu ma yasha', Allah itu berbuat apa jare pengen Gusti Allah, apa kehendak Allah, sesuai kersane Gusti Allah. Bisa dipaham? Bismillahirrahmanirrahim. Lamun jaluk sugi beli dipai sugi Gusti Allah, napa nyewot yang Gusti Allah maha bebas je. Wewenang kita itu apa dengan Allah? Jadi apa untungnya kita berdoa? Ada pertanyaan seperti itu. Jadi kok kon jaluk ning Gusti Allah, jaluk sugi beli dipai sugi, ya bisa lah yang Gusti Allah bebas apa jari Gusti Allah. Jadi kita berdoa untung enggak? Untung. Apa minimal untungnya? Minimalnya kita menjalankan perintah yang Gusti Allah dikongkon doaiku. Jadi ketika kita berdoa berarti menjalankan perintah Gusti Allah, lipat pahala insyaallah. Karena kita menjalankan perintah. Minimal ketika berdoa kita menampakkan kelemahan kita, menampakkan kelemahan, bisa mengakui bahwa kita itu makhluk. Pengakuan kita makhluk sudah cukup, itu mau menanamkan diri kita. Jadi bakal kon ajen dong aman yang karo Gusti Allah. Ya salah maning dikongkon. Paham enggak?
Jadi ketika kita berdoa jangan kemudian dianggap nggak ada gunanya. Ada minimalnya kita itu menjalankan perintah Gusti Allah, dikongkon doa itu. Bisa dipaham? Paham nggak? Yuk kita dikongkon doa ya jalanin perintah Gusti Allah doa. Dikabul tidaknya Allah Maha tahu, Allah Maha bebas, Allah Maha berkehendak, Allah Maha adil. Bokatan dipahai durung tentu bagus. Yang bocah cilik jelek tuku mobil masa di toko nang mobil masa bisa nyupire. Ya berarti mungkin Allah tahu takaran kita ini belum pantas kalau diberi. Wis bahas yang penting donga itu jalankan perintah wis titik selesai. Jadi nggak ada yang rugi dalam berdoa. Oh bakal wis kelas dhuwur, kelas wong-wong arif bila sih donga itu malah kayak nikmat ketika berdoa. Jadi bukan terpaku pada dikabul dan tidaknya doa, bukan terpaku dengan apa yang dia minta, tapi mereka asyik dengan komunikasinya. Jadi asik ketika berdoanya karena mereka sudah bikin itu suatu kenikmatan tersendiri, seakan-akan santapan ruhaninya, panganane. Jadi planin donga sampai jam-jaman kan laka bosen nih. Kita jana imam jen donga mau di seperempat jam, aduh orang peragat donga itu. Orang-orang tertentu sih wiridan sampai jam-jaman yang mereka dapat. Ngantuk dingin dijak wiridan disuwe teman, yang kelasnya masih kita ya. Tapi orang-orang tertentu ketika berzikir sampai berjam-jam kan mereka menemukan kenikmatan tersendiri. Ya, paham deh. Jelas deh lo. Jadi nggak ada yang rugi, sebenarnya nggak ada yang rugi. Terus balik mana? Kembali lagi definisinya, Allah itu maha bebas melakukan apapun. Masa Gusti Allah ditekan? Nggak ada intervensi terhadap Allah sembarangan teman. Barang kita-kitaan kadang-kadang Gusti Allah kok diojok-ojok. Gusti gagian si resapa. Gusti. Ya wis ngomong awam sih nggak ada masalah, ya ngomong awam ku takarannya karo iman ya. Cuma sekarang kan ditanamkan. Allah maha berkehendak, Allah maha bebas. Yang Gusti Allah kang duwe apa jare Gusti Allah, dipai beli apa jare Gusti Allah. Cuma lamun ada pertanyaan berarti kita jendonga maning ya salah yang ndonga dikongkon Gusti Allah aja. Paham beli? Ketika tidak dikabul nggak ada yang rugi, wong donga dikongkon dari menjalankan perintah kan suatu amal tersendiri, wis oleh pahala dewek. Malah kadang-kadang sapawuru Allah mengkabulnya nanti. Perlu diingat, kadang-kadang bentuk pengkabulan doa itu tidak kontan, sebab Allah lebih tahu takaran. Kadang-kadang kian jaluk Gusti, kula pengen jadi wong bisa ngaji, pengen pinter, pengen bisa maca kitab, beli dikabul Gusti Allah itu. Sapa wur kok duwe mantu pinter ngaji. Lah iku dikabulin kono lho. Duwe anak pinter ngaji. Kadang-kadang dinding anak dinding mantu ning putu besuk-besuk sebab banyak kisahnya para kiai-kiai besar itu terlahir bukan dari kiai lagi, dari orang biasa. Tapi dahulunya mereka entah orang tuanya, entah kakek neneknya, itu orang-orang yang sangat mencintai kiai, dan mungkin bisa jadi mereka itu punya harapan kepengenan untuk bisa menjadi orang alim, menjadi orang yang mereka istimewa menurut Allah, yaitu orang yang berilmu agama. Dikabulkan yang putus amal dari kiai. Paham nggak? Dari doa lah kasih rugi. Minimalnya menjalankan perintah masa rugi yang dikongkon Gusti Allah. Wis paham ya? Jadi aja bosan dong, dawas titik aduh, ya apa donga suwe temen. Masyaallah. Ya mbore kita aja suudzon lah, suudzon kiai dulu pamer jangan pernah suudzon. Barangkali dia lagi nikmat donga. Wis kita sing penting Gusti kula jalankan perintah, adate geglendeng kelas kita yang sembahyang memang masih geglendeng. Kelas kita dong, bobari ngosem apa amin. Amin ngosem. Cuma kelas kita date ya. Tapi perlu ditanamkan tidak ada ruginya ketika berdoa. Urusan dikabul dan tidaknya itu wewenang Allah, hak prerogatif Allah, hak Gusti Allah penuh. Allah yaf'alu ma yasha, maha bebas berkehendak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Dia Allah maha mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Apapun yang ada di semua alam dunia ini diketahui oleh Allah. Tidak ada yang samar dalam penglihatan Allah. Dan pengetahuan mereka tidak akan mampu untuk meliputi.
darinya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu makhluqin bi tahtil khaliqi wa la mahisa la ghina an khaliqi. Wa kullu makhluqin liman khalaqahu aidatuhu wa kullu ma lazimahu wa kullu syai'in halikun illallah wa ma siwallahi fa mamlukun lah. Wa kullu makhluqin lan utawi saben-saben makhluk iku bitah dilenang fatin. Iku bitahtil khaliqi ana ing dalam ngisore kuasane zat kang nyiptaaken, artinya di bawah kendali, di bawah kekuasaan zat sang maha pencipta. Wala mahisolan ora ana panggonan numayu iku maujud tidak akan bisa terlepas. Wala ginalan ora ana semugi iku maujud tidak akan pernah terbebas. Semua dalam kendali Allah semua. An khaliqin saking zat kang maha nyiptaaken. Wa kullu makhluqin lan utawi saben-saben makhluk iku liman tetep kaduwe zat khalaqo kang wis nyiptaaken sapa manhu ing makhluk ai zatuhu tegese zate makhluk. Wa kullu malan saben-saben barang lazima kang netepi apa mahu ing makhluk. Wa kullu syai'in lan utawi saben-saben siwiji-wiji iku halikun bakal rusak apa syai' illallah angin Gusti Allah. Istisna alam tanggung jawab. Wa malan utawi barang siwa Allah kang salene Allah iku pamamlukun mangka iku den miliki apa malahu kadue Allah keterangan. Wa kullu makhluqin bi tahtil khaliqi wala mahisa la ghina an khaliqi. Qaedah. Setiap makhluk yang ada dalam kuasa sang Khalik dan tidak bisa bebas dan lepas darinya. Jadi nggak ada makhluk yang terlepas terbebas dari Allah. Semua dalam kendali Allah, semua dalam kuasa Allah, semua dalam petunjuk Allah. Nggak ada yang bisa terbebas, nggak ada yang bisa terlepas. Bisa dipaham deh. Dan sampai kita maha berkuasa itu. Dan kita aja semena-mena aja ngerasa hebat dewek. Kita semua dalam kendali Allah. Pintere kita dalam kendali Allah, kuasa kita dalam kendali Allah. Allah itu maha mudah untuk membolak-balikan apa yang terjadi. Hebatnya kita dalam kendali Allah, semua dalam kuasa Allah, tidak terlepas, tidak terbebas. Wa kullu makhluqin bi tahtil khaliqi wala mahisa la ghina an khaliqi. Setiap makhluk ada dalam kuasa sang Khalik yaitu Allah dan tidak bisa bebas dan lepas darinya. Sangkanya umpet tanaman di bed tetap dalam kendali Allah. Sampai apapun yang terbersit dalam pikiran kita tetap dalam kendali Allah. Bisa dipaham leh? Oh, pelan aja ngerasa hebat, aja ngerasa luar biasa, aja ngerasa ganteng, aja ngerasa ayu, aja ngerasa pinter, aja ngerasa sugi, tetap dalam kendali Allah. Maka Gusti Allah menghendaki sugi sedelat. Gusti Allah pengen membalikan keadaan gampang. Sugiku sedelat pengen dibangkrut nang ya. Karobat nyamuk pengen dadi. Karobat nyamuk dadi, kebakaran, kerugian miliaran dadi, bangkrut sekaligus. Kena obat lamuk siji. Kalau Allah menghendaki, jadi pelan semua tetap dalam kuasa Allah, dalam kendali Allah. Makanya jangan pernah bosan, terus njaluk ning Gusti Allah sebab Allah lah yang akan mengendalikan keadaan. Bisa dipaham? Terus wa kullu makhluqin liman khalaqahu aidzatuhu wa kullu ma lazimahu. Kaidah yang ke-22. Setiap makhluk, zat dan apapun yang ada padanya itu milik zat yang menciptakannya. Jadi semua makhluk, sosoknya, tingkah lakunya, keberadaannya, apapun yang ada dalam dirinya itu tetap milik Allah. Diri kita milik Allah, jiwa kita milik Allah, kepintaran kita milik Allah, gantengnya kita, sugiye kita, ayuwe kita, hebatnya kita, semuanya yang ada dalam diri kita itu milik Allah. Bisa dipaham? Seluruh makhluk, zatnya, artinya bentuknya, dan apapun yang ada kejadian-kejadiannya semua milik Allah. Sebab seperti yang tadi kaidah sebelumnya, semua dalam kendali Allah. Jadi pulane kita aja sok nangisi deke Gusti Allah.
Duitnya kita deke Gusti Allah. Sembarangan. Ketika kemudian diambil oleh Allah dengan jalannya, dengan caranya Allah dua cara digawe bangkrut, kenapa harus ditangisi? Yang duitnya Gusti Allah dijukut maning, cuma dua cara jukutnya Gusti Allah itu. Bunggane ketika bengen-bengene kita dititipi jeung Gusti Allah dititipi duit bisa digunakan dengan baik. Jadi semua itu cuma titipan yang ada pada diri kita itu. Yang ada pada diri kita titipan, pintar titipan, sugih titipan, gagah titipan. Titipan tersebut bisa digunakan apa tidak? Amanah tersebut bisa digunakan apa tidak? Yang dititipi duit yang gue poya-poya bae dijukut nih Gusti Allah. Dimanfaatkan dengan baik. Anak fakir miskin jangan pernah disepelekan, jangan pernah dilupakan. Ada pembangunan sarana keagamaan jangan pernah dilupakan. Titipan. Jadi apa yang ada pada diri kita semua titipan, sebab semua milik Allah. Bisa dipaham. Alam pun milik Allah. Kita yang berada di alam dunia, khususnya manusia khalifah, itu mendapatkan titipan dari Allah menjaga alam. Kenapa alam tersebut kemudian dirusak? Maka Allah akan mengambil keindahan alam tersebut dengan bencana. Karena kita dewek tidak bisa menjaga alam. Paham? Semua milik Allah. Kaidah yang ke-23, wa kullu syai'in halikun illallah wa ma siwallahi famamlukun lah. Segala sesuatu yang ada pasti mengalami kerusakan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Allah tidak ada yang abadi akan mengalami kerusakan. Akan mengalami proses kerusakan. Dan apapun yang selain Allah adalah miliknya. Titik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amr, ayat surat Al-A'raf ayat 54. Balik ketikane. Artinya ingatlah hanya milik Allah makhluk dan segala urusannya. Kullu syai'in halikun illa wajha. Al-Qasas ayat 88. Artinya segala sesuatu pasti akan rusak selain zat Allah. Bisa dipaham. Jadi pulane kita itu akan mengalami kerusakan. Masih gagah delat maning enome ilang genti tuwai genti kecote. Pulane gunakan dengan baik kekencengane. Sadurunge tekaning kecote. Apa artinya digunakan dengan baik? Jangan dibuang sia-sia. Gunakan, cangkeme masih bisa ngomong, masih bisa lancar, masih fasih untuk membaca Al-Quran sedurunge kenang pelo. Kalau sudah pelo, karena unte wis ompong kabeh, ilate wis kelu, mohon maaf ketika kenang stroke beli bisa ngomong nembe getun bengen maca Qur'ane durung wareng. Matanya mumpung masih bisa mutu, masih bisa melihat, manfaatkan untuk belajar, untuk ngaji. Kok bakal wis mate dicabut kemampuan melihatnya, wis beli bisa katon maning nembe getun bengen kurang wareg maca kitabe, kurang wareg maca Qur'an. Pendengarannya mumpung masih normal, durung dicabut Gusti Allah, manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Aja disi kang desak-desak bakal dicabut pendengarannya, wis mulai aduk kupinge, loadinge telat, nembe ngerasa getun dinasehati wis beli krungu. Ya, paham enggak? Tubuhnya mumpung masih bisa sehat, masih bisa melangkah menuju hal-hal yang baik, gunakan dengan baik. Kok bakal wis pekrok nembe kari getun. Sebab semua akan mengalami kerusakan. Rusakan terakhir ya bakal wis toli bujur ngalor, lah wis bisa apa-apa. Dan itu bukan rusak yang terakhir. Remek-remeknya bakal wis ning akhirat, ya Allah rusak remeknya loh, jadi bukan hal yang terakhir kunku. Kalau kita mengalami kerusakan berakhir dengan kerusakan kita hanya di kuburan selesai toli mananange ketemu karo kenikmatan, berarti itu rusak kita yang terakhir. Tapi ketika waktu di alam dunianya kita tidak menggunakan apapun yang ada dalam diri kita untuk beribadah, untuk kebaikan, maka kerusakan tubuh kita, kerusakan fungsi tubuh kita, jasad kita, sampai terakhir mujur ngalor. Ngerti mujur ngalor? Mati,
itu ternyata bukan kerusakan yang terakhir. Naudzubillah, bertemu dengan kerusakan yang lebih parah lagi di neraka. Naudzubillah min dzalik, remak bebek nih karena ya. Jadi makanya gunakan kesempatan-kesempatan yang ada di alam dunia ini. Kullu syai'in halikun illallah wa ma siwallahi famamlukun lah. Apapun yang selain Allah akan mengalami kerusakan dan semua adalah milik Allah. Jadi kita lamun semua tidak dikembalikan pada Allah, itu mau kemana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa khaliqul asya' bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. وأمتنا في